Halo bro and sis, kita ketemu lagi di channel kita Rodanesia. Buat yang belum like, comment, share, sama subscribe, itu dulu deh. Subscribe dulu, like, comment, dan pasti share. Karena di Rodanesia kali ini, gue Norman Pulungan mau jelasin satu buah tipe dari Suzuki lansiran lawas yang punya masa keemasan lewat dan sekarang mulai keemasan lagi. Jadi seru banget. Tipenya apa? Ini dia. Nah, varian ini dari si Jimny Katana yang digadang-gadang sama Suzuki dengan slogan lo bisa jalan kemana aja, tapi walaupun dia tidak butuh speed kenceng, tapi ternyata lo bisa sampai kemana aja. Jadi si mobil kecil ini yang lansiran daripada seri kedua melanjuti dari LJ80 atau orang kenal dengan Jimny Jangkrik, pada tahun 81 dia udah keluar dengan versi mengotak. Generasinya dia ke belakang. Nah, Jimny ini tahun 81 dengan versi mengotak atau MK2 seterusnya, itu ternyata diterusin bahkan sampai tahun 2006. Nah, yang gue mau cerita sama lo adalah ini versi Jimny yang namanya jadi Katana. Kenapa disebut Katana? Pertama, istilah Katana itu adalah nama dari sebuah pedang di Jepang. Jadi dia ada ikon pedang atau samurainya Jepang yang dikasih nama Katana. Nah, Katana ini juga untuk menjawab seberapa jago ini mobil atau samurai di luar negerinya di Jepang. Karena kecil-kecil dia memang jago. Contoh, daya tahan sama durabilitasnya udah lo nggak usah raguin lagi. Walaupun dia didukung sama sasis model masih jadul di bawah, di atasnya ada body, terus dia masih pakai mesin 1000 cc dan bentuknya masih karburator konfigurasinya, tapi daya tahan sama jenis mesin ini udah teruji banget dan terbukti. Dia kuat banget, durabilitasnya keren. Nah, dari versi selanjutnya, kenapa dia dibilang Katana? Karena ada istilah. Waktu dulu dia baru lahir sih memang dia dilengkapi dengan penggerak 4x4. Tapi karena memang dirasa tidak semuanya orang butuh, atau dibilang ini city slicker atau Jimny kota atau Jeep kota, SUV kota, sekarang nih lebih dikenal dengan SUV kota, 4x4-nya nggak perlu, jadi 4x2. Dan itu pun laku pada tahun 80-an. Kurang lebih tahun 83 dia keluar dengan versi atap panjul atau high roof. Kenapa atap panjul? Karena dia dirasa perlu space untuk headroom lo lebih gede, sama kesan lebih lega di bagian dalam. Di Jepang pun ada versi yang atapnya tinggi, jadi jangan salah, nggak semuanya versi Jepang itu dengan atap trapeze atau orang bilang atap pendek. Contohnya di Jepang pun ada yang atapnya panjul. Nah, setelah dia di spec down, nggak perlu pakai 4x4-nya lagi, ternyata populasinya makin laku, makin rame dan makin seru. Terus berlanjut dengan nama Suzuki Katana dimulai dari tahun 86. Dia berevolusi terus dari lampunya bulat ke kotak, kembali lagi bulat tahun 93. Nah, ini yang paling lagi seru dia omongin sama orang-orang, yaitu Jimny Suzuki Katana GX. Nah, versi ini di launching lagi dengan model kayak begini dengan muka bulat lagi di tahun 93. Keluar dalam dua tipe, Katana GX dan DX. D sama G. Katana DX dengan versi yang paling simpel, paling standar, tidak terlalu banyak feature, dan cenderung warnanya memang solid-solid. Tapi karena memang permintaan pasar dia masih banyak, tahun 93 dibuat juga versi GX dimulai. Nah, GX ini paling gampang bedainnya. Pertama, dia warnanya keluar dengan warna metalik, mulai dari silver metalik, merah metalik, hijau metalik, biru metalik, dan sebagainya. Nah, bagian dalamnya juga berbeda soal kayak
body-body di door trim dan lain-lain. Walaupun sisanya sama. Tapi yang paling signifikan di Katana GX sama DX adalah GX itu lahir dengan versi sudah ada AC dari Nippon Denso, terus sama power steering. Juga door trimnya 2 warna, joknya 2 warna, jok belakang hadap ke depan. Sisanya sami mawon alias sama. Tapi ini justru yang ngebuat pasar itu tertarik untuk beli mobil ini. Jadi dia keluar dalam 2 dekade lebih dan masih diserap pasar hingga 2006 versi terakhir. Dengar-dengar sih di Jepang dulu ada gosip mau masuk Jimny White, tapi karena memang harganya masih terlalu tinggi untuk di Indonesia, akhirnya nggak masuk. Jadi terakhir Katana yang sekarang diterusin lagi sama generasi Jimny yang baru. Jadi sekarang dia rasanya kayak lo nyimpan emas buat teman-teman yang megang Katana GX. Kenapa? Karena begitu versi barunya lahir yang tahun 2020-21 itu harganya mungkin masih sangat tinggi, sehingga nggak heran Katana GX 93 sampai 2006 terkerek terus. Apalagi yang 4x4 SJ410. Cuman yang kita ngomongin karena Katana GX ini yang seru di mana aja, lo juga bisa lihat. Serunya di mana aja sih sebenarnya? Yang pasti adalah ini sebuah mobil yang bisa lo dandanin kayak Lego atau puzzle. Contohnya dia Katana GX 96 lansirannya yang menunjang aktivitas workshop gue sehari-hari atau workshop si Primo sehari-hari. Sebagai seorang builder sama seorang boleh dibilang montir kali gue, jadi gue butuh mobil yang bener-bener handal, durabilitas tinggi, hemat, kuat, dan murah. Itu dia. Tapi kalau dibilang murah sih sekarang enggak ya, karena mobil-mobil lain yang di atas dia tahunnya harganya malah di bawah. Tapi ini dia serunya. Nah, keseruan tadi kenapa ya gue bilang tadi bahwa dia harganya cenderung naik, karena orang-orang ternyata mendandani dia dengan gaya baru. Dan gaya ini juga memang banyak diaplikasiin sama anak-anak Jeep Amerika. Dia pun sama. Jadi pertama ada lagi nih, asiknya lo punya Katana GX itu atau DX ya, lo bisa ngerapiin semuanya aksesoris yang ada di aftermarket sebanyak itu yang bisa lo beli sesuai selera sama kemampuan lo. Contohnya, ini lampu gue pakai Daymaker model halo ring yang ada strip tengah atau minus yang bisa nyala kuning sama putih. Itu udah seru buat gue. Terus anak-anak Jimny tinggal ngeganti rata-rata kaki-kaki atau roda. Itu sektor utama. Kalau gue itu memilih dia hanya cukup pakai ban versi hampir sama dengan standarnya atau 235/75 ring 15 versi standarnya, dan dia masih pakai velg GX aslinya. Karena kalau Katana DX peleknya itu pelek kaleng yang bolong-bolong pinggirnya. Nah, itu dia identitas utama anak-anak Jimny. Tapi ada gaya satu lagi yang zaman dulu juga rame, yaitu Suzuki Katana CPR atau lowrider. Mungkin kita coba nanti di segmen lainnya. Nah, untuk mobil ini, si Katana GX, lo juga banyak ngelihat versi-versi yang di luaran sana beberapa pemakai dipasangin 4x4 atau 4x4. Lo tinggal pasang transfer case depan, gearbox untuk gardan untuk depan, udah deh jadi 4x4. Sama mainin di final gearnya, ada macam-macam yang jual juga banyak banget. Terus aksesoris dalam lo bisa mainin mulai dari konsol box, lain-lain dan lain-lain. Tapi uniknya nih mobil ya, keluaran 93 sampai 96 atau 97 itu Suzuki sengaja lo nggak pasang indikator rem tangan. Jadi owner yang punya, termasuk gue kemarin, gue baru pasangin sebuah kabel nyala. Itu unik juga sih menurut gue. Entah mereka lupa pasang atau memang saat itu keluar dengan versi kayak begitu. Jadi teman-teman yang punya Katana GX periode 96 sampai 98 atau 93 98 itu lo harus pasang kabel untuk nyalain indikator rem tangan. Tapi itu gue anggap uniknya dia sih. Nah, sisanya mobil 3 pintu ini bisa banget lo dandanin sesuai sama mau lo. Mulai dari ininya kayak apa, dalamnya kayak apa, mau gaya Jeep beneran Jeep,
mau beneran gaya SUV kota atau city slicker kayak gue nih, dan lain-lain lagi. Jadi untuk semua bro and sis, pantau terus channel Rodanesia, karena di segmen ini gue akan cerita dia beberapa part, sampai nanti juga ada mungkin mobil Katan atau Jimny lain yang akan kita bawa. Minimal lo bisa dapat semua infonya, dan yang jelas setahu gue mulai dari 2020 ke belakang dia bakalan naik, karena gue juga mulai sering lihat di vlog sama di channel teman-teman gue yang lain. Oke? Kalau gitu salam dari gue itu aja. Gue pamit dulu. Jangan lupa pantau channel ini terus, Rodanesia. Juga lo harus like, comment, share, dan pasti lo harus subscribe channel ini. Oke? Gue pamit ya. Dah.